Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimil tullab wa musahhilil liman yata'allamu thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'damu ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu amin 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 wa ya fattahu amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap ibu-ibu jamaah majelis taklim Rabu sore yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita terakhir kemarin adalah tentang sunnah-sunnah ab'ad, sunnah-sunnah yang kalau kita tinggalkan maka dianjurkan untuk ditambal dengan sujud. Nama sujudnya sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam, dua sujud. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam, dan ini dilakukan dua sujud sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid, kita sujud subhana man la yanamu wa la yasru, duduk lagi, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasru, duduk tawarruk, yang terakhir langsung salam. Habis duduk jangan tahiyat lagi bu, nggak rapi-rapi ntar. Habis duduk langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini adalah sujud sahwi yang dianjurkan, sunnah ketika kita lupa meninggalkan sunnah ab'ad atau kita melakukan satu perbuatan yang membatalkan dalam sholat tapi tanpa disengaja, seperti nambah rakaat karena kita lupa, atau kita memindahkan rukun qauli, memindahkan rukun bacaan. Fatihah harusnya adanya saat berdiri apa saat rukuk? Saat berdiri. Nah itu kalau kita pindah maka itu nanti ditampil menggunakan sujud sahwi juga. Yang berikut ini adalah pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabtulus sholatu bi arba'a asyrata khoslatan bil hadathi wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wan kisyafil aurati illam tustar halan, sampai akhir dari pasal ini insyaallah. Ini adalah 14 perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat, nanti sebagian itu juga silakan, itu juga perkara yang membatalkan puasa. Contoh, ibu lagi puasa ngopi, batal nggak bu? Maka lagi sholat ngopi, batal juga. Sebagian perkara yang membatalkan puasa, maka dalam sholat itu juga membatalkan. Ibu dalam puasa
itu makan tapi lupa, batal nggak Bu? Nggak batal. Begitu juga dalam sholat, kalau makan tapi lupa nggak batal juga. Sebagian ya kali ada ini, ada sisa sate gitu ya di gigi, sisa sate ditelan, ternyata oh iya saya lagi sholat lupa, nggak apa-apa yang seperti itu. Jadi sebagian yang membatalkan puasa itu hukumnya sama dengan yang membatalkan sholat, bisa membatalkan juga. Nah berikut ini dari yang awal. Yang pertama yang membatalkan sholat yaitu hadas. Hadas itu pernah kita bahas adalah keluarnya segala sesuatu dari dua jalan, belakang maupun depan. Ini kalau hadasnya hadas kecil, atau bersentuhan laki-laki dengan perempuan bukan mahram, sama-sama dewasa dan tanpa penghalang, hadas juga. Atau hadas besar. Hadas besar itu artinya dia memang dalam keadaan hadas besar, junub atau inzal. Inzal itu artinya sampai keluar mani dalam sholat. Kok bisa? Ya bisa aja, namanya contoh fikih Bu. Karena ada beberapa orang memang yang dalam contoh-contoh fikih itu ada beberapa orang yang kadang-kadang cuma ngelihat aja dia inzal. Ibu tahu inzal? Dia cuma ngelihat doang, itu inzal. Ada yang seperti itu, dia sholat tapi sholatnya di depan TV. Nah TV-nya itu lagi ada artis. Batal sholatnya kalau sampai inzal. Ini hadas besar. Baik hadas besar ataupun hadas kecil, jika terjadi di dalam sholat maka itu membatalkan sholat itu. Jadi bagaimana? Ya udah bubar, ambil wudhu lagi atau mandi kalau memang hadas besar. Setelah itu ulang dari awal, jangan diterusin batalnya di rakaat kedua, tinggal satu lagi nih, jangan, tetap harus diulang dari awal jika sebabnya adalah sebab hadas. Karena nanti ada yang boleh dilanjutin kalau kira-kira itu lupa. Kalau kira-kira yang menyebabkan terhentinya sholat itu bukan perkara yang membatalkan tapi lupa. Rasulullah SAW pernah sholat pada waktu itu, sholat zuhur baru 2 rakaat, kemudian beliau keluar dari masjid. Ada namanya sahabat Dzul Yadain. Kemudian sahabat Dzul Yadain nyamperin Nabi yang udah di luar. Ya Rasulullah, itu tadi engkau qasar atau engkau lupa tadi? Kata Rasulullah, enggak, dua-duanya. Tapi kau sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Zuhur berapa rakaat? 4. Tapi Rasulullah sholat 2. Tapi engkau sholat 2. Akhirnya Rasulullah masuk lagi. Rasulullah masuk lagi ke masjid, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, itu barusan engkau qasar atau engkau lupa? Dua-duanya enggak, tapi engkau sholat 2 ya Rasulullah. Nah setelah itu bagaimana? Rasulullah langsung menghadap kiblat lagi di pengimaman, langsung sholat lagi, nambah. Tadinya baru 2, kalau zuhur berarti tinggal berapa Bu? Tinggal 2 lagi. Yang seperti ini boleh, karena perkara yang membatalkannya di situ adalah berbicara, cuma berbicara yang masih sedikit. Ini tidak termasuk dalam hal yang membatalkan sholat. Adapun hadas ini mutlak harus ulang dari awal. Yang kedua yang membatalkan sholat, biwuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin, yaitu dengan jatuhnya najis, terjatuhnya najis baik ke badan maupun baju kita, jika tidak dibuang halan dengan segera, min ghairi hamlin, tanpa membawa. Kita lagi sholat kemudian kejatuhan najis, najisnya najis yang kering. Najis yang kering, contoh najis kering itu apa? Contoh najis kering, bangkai cicak lah. Bangkai cicak itu najis Bu. Bangkai cicak najis. Kalau kita ada tiba-tiba di baju kita ada cicak, udah mati. Kalau masih hidup nggak apa-apa. Semua binatang kecuali anjing dan babi, kalau masih dalam keadaan hidup itu suci. Jadi ibu kalau cicak hidup ibu bawa sholat boleh. Yang nggak boleh kalau udah mati, karena statusnya sudah bangkai. Ini kejatuhan cicak mati, maka harus segera kita singkirkan, harus kita
kepetin ya harus kita ya singkirkan dengan gerakan tangan kita, gerakan yang sedikit aja, karena kalau gerakan yang banyak itu nanti ada lagi bisa membatalkan sholat aja. Dibuang, yang penting segera dibuang cicaknya aja, jangan panik. Kalau panik jadi batal, yang kejatuhan cicak tangannya, kakinya rendang. Nah kalau begitu batal bukan karena cicaknya, tapi batal karena geraknya lebih dari 3. Syaratnya di sini tidak membatalkan jika najis itu najisnya najis kering dan tidak dibawa. Kalau dibawa artinya hamil di sini ada dibawa. Dibawa itu maksudnya dia ikut bergerak dengan gerakan kita. Bagaimana yang tidak dibawa? Yang tidak dibawa begini contohnya. Ibu pakai mukena, karena mukenanya mukena model baru, panjangnya lebih 3 meter. Panjangnya lebih 3 meter. Nah, kemudian itu kena najis di ujungnya. Namanya ini najis tidak dibawa. Ada bangkai cicak di ujungnya. Ada bangkai cicak di ujungnya. Ini berarti tidak dibawa. Yang diharamkan atau yang membatalkan sholat itu kalau dibawa, jadi ikut gerak dan tidak disingkirkan oleh kita. Contohnya ya tadi di tangan misalnya atau di pundak, nggak segera kita singkirkan, maka batal sholat kita. Ini maksud dari tanpa dibawa. Bagaimana kalau najisnya najis yang basah? Najis yang basah, lihat-lihat. Kalau yang kena anggota badan kita atau baju mukena kita misalnya kena, maka batal sholatnya. Tapi kalau yang kena peci saya, najisnya basah, boleh peci ini saya lemparin, boleh peci ini saya lepaskan, saya lanjutin sholat. Itu kalau najisnya basah, dengan syarat saat lemparin saya nggak megang najis. Kalau megang najis basah, yang ikut basah semua, batal juga. Itu bedanya najis basah dengan najis kering. Yang bisa menghantarkan najis itu pindah atau bikin kita kena najis itu kalau najisnya itu najis basah, Bu. Kalau kering enggak. Baju kita kering, kemudian kejatuhan najis kering, nggak perlu dicuci bajunya karena sama-sama kering. Kecuali salah satunya ada yang basah, najisnya najis kering, tapi baju ibu basah habis hujanan jadi najis juga semuanya. Yang mengantarkan najis itu adalah air atau sifat basah itu. Kemudian yang ketiga, wan kisyafil aurati illam tustar halan, tersingkapnya terbukanya aurat kalau nggak segera ditutup. Ini macam-macam, kadang-kadang gara-gara angin tersingkap aurat kita, kadang-kadang karena memang ada cucu atau ada ponakan namanya cucu atau anak, kan dia masuk ke dalam sarung kita, masuk ke dalam mukena yang begitu. Itu kalau tidak segera ditutup lagi batal. Apalagi sengaja namanya cucu sama cucu dibiarin aja main begitu, maka batal. Harus segera ditutup lagi auratnya kalau kita tersingkap. Untuk perempuan maka seluruh anggota badan itu aurat dalam sholat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Telapak kaki aurat, Bu. Waktu ibu pakai mukena, ketika sujud itu telapak kaki harus tutup karena itu termasuk aurat dalam sholat. Maka saat itu tersingkap kita sujud misalnya, tiba-tiba ada angin, segera langsung ditutup lagi. Ukuran segera di sini jangan lebih dari ucapan subhanallah biqadri aqallit tumakninah, istilahnya seukuran dengan tumakninah yang paling sedikit. Tumakninah paling sedikit itu subhanallah berapa detik dia? 3 detik ya. 3 detik subhanallah. Kalau 3 detik belum ditutup juga aurat yang tadi tersikap gara-gara angin atau gara-gara anak misalnya, maka batal. Ulang aja lagi nih. Ulang lagi, anaknya titipin sama kakeknya. Anaknya titipin sama suaminya, gue mau sholat nih. Nggak jadi gara-gara ada cucu.
itu tersingkap aurat, kalau tidak segera maka bisa membatalkan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, untuk perempuan memang agak ketat untuk ibu-ibu. Untuk orang laki-laki yang disebut aurat itu maka hanya sebatas pusar anggota badan antara pusar dengan lutut. Asal itu tertutup maka sah sholatnya. Antara pusar dengan lutut, anggota badan itulah yang wajib ditutup untuk orang laki-laki. Namun adabnya atau akhlaknya tidak bagus juga. Orang baju ada, sarung juga ada, tapi sholat cuma pakai celana sebetis. Baju pakai enggak, dia pakai celana itu juga karena celananya kolor. Cekir kan gudangnya kolor ya? Iya, karena celananya kolor dia tutupin pusernya. Jadi ketutup semua nih Ustadz. Boleh nggak saya sholat sini? Boleh. Cuma ntar ditabokin malaikat kalau terus-terusan. Kecuali kalau nggak ada lagi, maka nggak apa-apa. Untuk laki-laki lebih longgar auratnya. Dan itu juga Bu, laki-laki itu auratnya yang dimaksud dengan tertutupnya aurat untuk laki-laki itu jika dilihat dari atas dan dari samping saja. Kalau dilihat dari bawah buat laki-laki Bu ya, kalau dilihat dari bawah ternyata kelihatan auratnya, nggak apa-apa. Orang sholat, dia sholatnya di lantai 2 pakai sarung. Laki-laki nih, suami ibu sholat di tangga di lantai 2. Nah kemudian dari bawah ibu melihat, Pak, kelihatan nggak auratnya? Kelihatan. Itu tidak membatalkan sholat karena dari bawah tidak termasuk syarat yang harus dipenuhi. Yang dimaksud menutup aurat di sini tidak terlihat auratnya dari atas dan dari samping. Kalau dari bawah tidak apa-apa. Wa nutqu biharfaini au biharfin mubhimin amdan, dan berbicara dengan 2 huruf atau 1 huruf tapi mubhimin, 1 huruf yang memberikan pemahaman, amdan dengan cara sengaja. Berikutnya yang membatalkan sholat itu sengaja kita ngomong, sengaja ngomong 1 huruf yang orang kalau dengar paham, atau 2 huruf meskipun nggak paham. Contoh, lagi sholat kemudian kita bilang woi, berapa huruf tuh Bu? Nah kalau bahasa Indonesia woi itu 3 huruf. Jadi 1 huruf yang dimaksud sin, 1 huruf tuh. Ya, sin itu 1 huruf. Jadi sin meskipun dalam bahasa Indonesia sin, tapi dalam bahasa Arab itu 1 huruf. Woi, taruhlah woi itu waw sama ya, wai gitu ya, 1 waw sama ya, 2 huruf. Ini 2 huruf sudah batal meskipun orang nggak paham. Apalagi itu paham, orang yang dipanggil, yang diwoin mertuanya, woi mertuanya baru datang tapi pulang lagi, dia lagi sholat, woi, batal. Itu udah 2 huruf memberikan pemahaman lagi. 1 huruf saja tidak boleh kalau memberikan pemahaman kepada orang. Kalau orang seandainya mendengarkan itu dia paham, apalagi sampai 2 huruf. 2 huruf lebih, 2 huruf ke atas, mau paham mau enggak itu batal. Contoh misalnya 2 huruf yang tidak memberikan pemahaman, nana kumala kudu, tuh, ibu paham enggak? Enggak paham kan? Itu contoh yang memberikan pemahaman. Nana kumala kudu, berapa huruf tuh? Nun, mim, lam, lebih. Meskipun nggak memberikan pemahaman, nggak ada artinya maksudnya, tetap batal. Orang-orang kayak orang gagu itu misalnya, dia dalam sholat menuturkan sesuatu kayak orang gagu, misalnya gitu. Meskipun itu nggak ada artinya, nggak ada artinya, tetap batal karena lebih dari 2 huruf. Oleh karena itu ulama mengharamkan dehembu, tanah nuh istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa huruf tuh? Kha mim, 2 huruf udah. Kalau pakai aham berarti pakai aham ada hamzanya.
udah 3 huruf, meskipun itu tidak memberikan pemahaman karena udah 2 huruf ke atas, batal sholatnya. Waladhdallin, amin. Dan begitu. Untuk kita yang tahu, yang udah tahu, maka batal sholatnya. Tapi untuk umumnya orang awam, kalau tidak tahu, itu tidak membatalkan. Ini kan ibu-ibu ngaji semua ya? Ya bu, udah mulai ngaji. Tanah nuh atau dehem itu juga bisa membatalkan sholat karena itu lebih dari 2 huruf. Atau apalagi selain itu. Misalnya itu 2 kali malah dahnya, itu membatalkan sholat. Membatalkan sholat, apalagi kode. Tahu kode bu? Dehemnya ibu kode lagi sholat, kemudian suami ibu pengen ngambil, itu udah tahu celengan boleh nabung lama punya anaknya, lakum dinukum waliyatim, itu udah mulai congkel sama suami ibu. Itu kode, itu artinya udah memberikan pemahaman supaya suami ngerti, jangan tuh punya anak, jangan diambil, batal sholatnya. Dan mendingan batalin, gua ambil sapu lidi. Boleh nabung buat anak itu, kenapa diambil? Nah, memberikan pemahaman kalau cuma 1 huruf, kalau memberikan pemahaman meskipun cuma 1 huruf membatalkan. Nah, adapun 2 huruf lebih, kalau tidak memberikan 2 huruf lebih, itu baik memberikan pemahaman atau tidak memberikan pemahaman, ngerti atau enggak orangnya, atau bahasanya itu bahasa yang ada artinya atau tidak, kalau sudah 2 huruf ke atas maka bisa membatalkan sholat. Tanah nuh atau dehem, begitu juga bu, apa namanya ini apa tuh bu? Itu hidungnya gitu, itu juga membatalkan, kecuali kalau ibu terpaksa, artinya benar-benar nggak bisa ditahan, benar-benar gatel nggak bisa ditahan. Dehem juga begitu, benar-benar gatel nggak bisa ditahan di tenggorokan. Kalau yang tadi contoh yang terakhir itu hidung benar-benar nggak bisa tahan, itu tidak membatalkan. Sama kayak bersin itu kita sulit nahannya. Berapa huruf itu? Haji, mim, lagi. Kalau itu karena tidak bisa ditahan, tidak membatalkan sholat. Ini kalau bisa ditahan, tapi dia melakukan itu dengan sengaja, karena ada orang yang udah kebiasaan bu, udah kebiasaan, karena dia kebiasaan begitu, sholat pun gitu. Saya beberapa kali jamaah di belakang saya begitu, batal. Maksudnya yang belakang saya batal. Saya mah tadi saya di depan, dia di belakang saya, batal sholatnya. Batal kalau dia melakukan itu dengan sengaja dan tahu keharamannya atau tahu kalau itu membatalkan. Nah kalau nggak tahu, kita kasih tahu kalau emang itu orang-orang yang memang dekat sama kita. Ini yang dimaksud dengan berbicara dengan 1 huruf memberikan pemahaman, atau tidak memberikan pemahaman, nggak ada artinya, tapi lebih dari 1 huruf, itu juga membatalkan sholat. Wabil mufattiri atau wabil muftiri amdan, dan dengan yang membatalkan puasa amdan secara sengaja. Ini yang tadi di awal sempat kita bahas. Semua yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat jika dilakukan secara sengaja. Minum dia sengaja atau makan dia sengaja dalam sholat, itu batal, kecuali kalau lupa dan sedikit maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja, sayang nih kayaknya sate dari puncak nih, setelah subuh baru sampai rumah, ini sate tadi di puncak, sayang nih kalau saya buang misalnya, sengaja dia telah batal sholat subuhnya. Jadi harus bagaimana? Harus dibuang. Cara buangnya, kalau kita di rumah sendiri, buang ke sebelah kiri gitu.
kalau kita di rumah. Kalau di masjid jangan diomelin merbot. Kalau di masjid jangan. Kalau di masjid bagaimana? Ditahan, jangan dikeluarkan aja, keluarkan, ambil aja, ambil taruh aja di kantong kita, jangan dipepet ke karpet. Itu yang membatalkan puasa, juga membatalkan sholat kalau dilakukan dengan sengaja. Wal akil kathiri nasian, makan banyak lupa. Kalau tadi makan sedikit lupa nggak batal, tapi kalau makan banyak mau lupa ataupun sengaja, mau lupa ataupun dia ingat, maka ini membatalkan puasa. Lupa aja membatalkan, apalagi ingat. Sadar betul kalau dia lagi sholat tapi itu dia makan, ini jarang terjadi. Wa talati harakatil mutawaliyatin walau sahwan, yaitu yang berikutnya 3 gerakan mutawaliyatin berturut-turut walau sahwan, meskipun lupa. 3 gerakan berturut-turutnya dimaksud di sini gerakan untuk anggota badan yang gede-gede, Bu, yang dia punya apa namanya, dia punya persendian atau persambungan sendi yang besar. Contoh gerak tangan yang besar, gerak tangan yang besar nih, ini antara sendi siku kita, ini udah gerak tangan yang besar. Kemudian sendi-sendi yang ada di lutut kita, ini juga gerak tangannya, gerak badan yang besar. Termasuk kepala, kepala juga termasuk anggota badan yang besar. Jadi 1, 2, 3 itu sudah membatalkan. Berturut-turut, mutawaliyatin dilakukan secara berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, apalagi ibu lupa kalau lagi sholat, ada orang sholat lupa ya. Kalau enggak orang jeger. Ibu melakukan itu dengan sengaja atau dengan lupa, itu membatalkan. Sengaja ataupun tidak sengaja, lupa, itu membatalkan kalau gerakannya gerakan anggota badan yang besar seperti tangan, kaki, kepala termasuk. Nah, kalau anggota badan yang dengan persendian kecil nggak batal. Contohnya apa? Nih jari. Ibu dalam sholat kalau mau gerak banyak jari aja begini atau gini. Apa pojok ya? Begini atau jari. Ini siasatnya kalau ibu gatal juga begitu. Garuk, ibu gatal, garuk, maka yang dihitung gerak 1 kali aja. Mana gerak yang dihitung 1 kali? 1. Nah, ini ya ibu 1, gini sih misalnya, gatalnya sini. Ini ya, nih 1. Ini namanya tidak dihitung berapa kali. Ibu mau garuk sampai ledes juga nggak apa-apa. Kalau yang gerak jari. Tapi kalau begini, nah ini anggota badan yang besar ini sudah persendian lengan, ini udah ikut gerak, dihitung 1, 2, 3, 4 batal udah 3 berturut-turut. Bagaimana kalau tidak berturut-turut? Kalau tidak berturut-turut tidak membatalkan. Contohnya bagaimana? Waktu baca Fatihah ibu gatal 1, waktu ruku ibu gatal lagi 2. Itu nggak berturut-turut. Waktu sujud ibu gatal lagi 3. Nanti selesai salam ibu berobat ke dokter kulit. Gatal-gatal mulu. Itu yang tidak berturut-turut, contohnya seperti itu. Wal wathabatul fahishati wa darbatil mufridati. Lompat yang buruk dan juga melangkah yang buruk. Ya, darbah itu bisa diartikan melangkah kaki atau pukulan, tapi di sini melangkahkan kaki. Mufridati yang berlebihan. Wathabah itu artinya lompat. Dulu kan belum seperti sekarang, masjid-masjid juga masih tanah, masih mungkin ada kelabang atau ada kalajengking mungkin. Kalau sekarang kecoa deh ibu, kalau ada kecoa ibu di sejadah dekat kaki ibu gimana? Ibu lompat apa ibu diemin? Kabur, batal salatnya dia kalau kabur. Nah, tapi kalau ibu hanya menghindarnya dengan cara yang teratur, caranya orang ngaji, maka nggak batal. Ini hentakan kaki dan juga lompat kaki.
ada binatang waktu sholat ya, ibu lagi sholat ada binatang. Kalau lompatnya itu tidak merusak gerakan sholat, artinya yang teratur, begini aja, nggak apa-apa. Ini melangkah yang tidak merusak. Ibu melangkah ke depan begini aja nggak apa-apa. Kecoa ngikutin lagi, pusing lagi, nggak apa-apa. Soalnya kecoa dia ngikutin orang takut. Makin ibu takut makin ngikutin nama kecoa. Asal jangan lompat. Yang membatal tuh begini. Kalau ibu sampai begini lompat yang merusak gerakan sholat, astagfirullahaladzim. Nah, itu benar, itu merusak gerakan sholat. Jadi Siasatnya itu tadi, kenapa boleh melangkahkan kaki atau boleh menggerakkan kaki yang tidak membatalkan? Karena itu bisa terjadi saat imam kita batal. Ibu makmuman sama suami ibu, kebetulan suami ibu batal. Nah, di belakang masih ada anak perempuan ibu semuanya. Maka suami ibu batal, ibu boleh maju. Ibu boleh maju, kemudian melanjutkan jadi imam. Maju ke sejadahnya suami misalnya, atau nggak perlu maju juga nggak apa-apa karena sama-sama perempuan. Tapi kalau ini saya lagi mencontohkan yang maju, ibu maju satu langkah itu boleh, karena itu gerakan yang tidak membatalkan. Yang membatalkan tuh kalau lompat kayak tadi, lompat yang kira-kira merusak bentuk sholat, itu membatalkan sholat. Wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, dan menambah rukun gerakan sengaja. Rukun gerakan itu seperti ruku, sujud, itu rukun gerakan. Harusnya dalam satu rakaat ruku berapa kali bu? Dua. Ibu dua. Satu, dua kalau sholat gerhana. Ruku satu, ibu tambah ruku dua, sengaja batal. Begitu juga sujud harusnya satu rakaat berapa bu? Dua. Ibu tambah misalnya tiga, batal kalau sengaja. Tapi kalau lupa tidak apa-apa, nanti ditambal dengan sujud sahwi. Sujud tiga. Begitu mau bangun, ingat kayaknya tadi tiga ada sujud saya, duduknya dua. Lanjutin aja, nanti menjelang salam, sebelum salam ibu sujud, namanya sujud sahwi. Kalau sengaja batal, tapi kalau lupa tidak. Ini menambahkan rukun gerakan. Wa taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'laini, dan mendahului imam sebanyak dua rukun. Wa taqallubu bihima bi ghairi udrin, dan juga ketinggalan dengan dua rukun itu dari imam. Suami ibu imam, suami udah turun sujud, ibu masih berdiri baca Fatihah, batal. Bukan cuma batal sholatnya, bukan cuma batal jamaahnya, maaf, batal sholatnya. Karena sejak awal kita kan niatnya makmuman lillahi ta'ala. Sejak awal kan ibu niatnya jadi makmumnya suami, begitu kan bu? Iya, makmumnya suami. Maka ketinggalan dari suami dua rukun batal. Begitu juga ngeduluin. Emang istri kagak sabar amat ini. Suami baru ruku, ibu udah duduk di antara dua sujud. Itu berarti sudah mendahului imam, mendahului i'tidal, mendahului ruku pertama. Ibu udah duduk, suami masih ruku. Ini namanya istri kagak sabaran. Diduluin suaminya sampai dua rukun, atau ketinggalan suaminya dua rukun. Suami udah sujud, ibu masih diri aja, berarti udah ketinggalan ruku dan sudah ketinggalan i'tidal, sudah ketinggalan dua rukun, batal sholatnya. Ini namanya istri yang lember begini, ember agak semenggah, nggak bisa diajak cepat gitu. Tapi bagaimana kalau mendahului imam atau ketinggalan imam satu rukun? Tidak membatalkan sholat bu, cuma keduanya itu makruh. Jangankan mendahului imam, ibu bareng sama imam aja itu makruh. Imam ruku, ibu ngikut ruku bareng itu makruh. Kalau takbiratul ihram haram.
Allah imam baru Allahu Akbar, ibu ikut Allahu Akbar, barengin imam takbiratul ihram, batal sholatnya ibu. Maksudnya ulang lagi, karena tidak boleh membarengi imam dalam takbiratul ihram. Kalau yang lain makruh, makruh. Kalau mendahului imam satu rukun itu bukan makruh. Kalau tadi bareng makruh, membarengi imam kecuali takbiratul ihram, membarengi imam hukumnya makruh. Kalau mendahului imam hanya satu rukun haram, tapi tidak batal. Oke, jangan duluin imam, Bu. Ibu juga jangan duluin suami. Kan aku pilih engkau sebagai imammu. Mudah-mudahan gitu kan. Suami kan imammu, jangan diduluin. Kemudian waniyati qot'is sholat, dan niat batalin sholat. Niat aja itu bisa batalin sholat. Waktu ruku, kemudian ibu niat, hujan kayaknya nih, batalin aja. Baru niat, jemuran belum diangkat nih, batalin aja. Dalam hati ada kerentek seperti itu, batal seketika itu juga. Jadi dalam sholat tidak boleh ada niat batalin sholat. Begitu ada niat, meskipun ibu masih menghadap kiblat, ibu masih ada wudhu, batal seketika itu juga ketika sudah ada niat untuk keluar dari sholat atau batal sholatnya. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, dan membatalkan sholat dengan sesuatu. Kalau tadi ibu niat begitu aja, tiba-tiba ibu niat batalin udah hujan, batal seketika itu juga. Nah, yang berikut ini ibu gantungkan dengan sesuatu. Suami kerja jauh, nah ibu sholat isya, nah kemudian waktu ibu baca Fatihah, dalam hati ada niat, ntar kalau suami pulang batalin aja. Meskipun suami kagak jadi pulang, batal sekitar itu ya. Jadi nggak boleh ada niat macam-macam dalam sholat. Wa taraddudu fi qat'iha, dan ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Keraguan juga nggak boleh, karena memang ibu-ibu dalam sholat itu seyogianya, sebaiknya dalam sholat itu saat kita baca Fatihah, saat kita sujud, ruku dan seterusnya, ini kita memang seharusnya kita sadar betul bahwa kita sedang sholat. Itu yang namanya khusyuk. Sadar betul bahwa kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau ada aja masuk rencana buat batalin atau ragu-ragu, lanjutin nggak ya, batal seketika itu juga. Dalam sholat tidak boleh ada keraguan. Beda dengan puasa, Bu. Kalau puasa ada niat untuk membatalkan, asal nggak batalin nggak jadi batal. Saya puasa, kemudian kebetulan capek bener karena lagi nyupir dan perjalanan jauh, udah pengen sampai, padahal cuma saya ada niat batalin sekarang aja, tapi ternyata saya nggak jadi, nggak apa-apa, nggak jadi batal. Itu bedanya puasa dengan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, silakan.